Mundurin dikit aja. Setelah ke depan. Posisinya ada apa? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من كرامك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih mengizinkan kita setelah kita melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu Allah mudahkan kita, Allah izinkan kita untuk tafaqquh fid din, menambah perbendaharaan pengetahuan Allah. Karena ini bekal kita Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi kehidupan yang abadi di sana. Karena untuk kehidupan abadi, syukur. Untuk yang kita bawa bukan anak keturunan, karena itu tidak akan bermanfaat sama sekali di hadapan Allah. Yang akan Allah pandang adalah qalbi kita, yang Allah pandang adalah hati kita, yang Allah jadikan sebagai patokan kemuliaan hamba di sisi Allah yang hati kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada saat itu enggak akan ada yang memberikan manfaat sama sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, enggak ada yang bisa kita bawa. Harta, keturunan, apalagi jabatan, enggak ada. Allah enggak pandang itu. Tapi yang Allah pandang adalah qalbu hamba, hati hamba. Nah, sedangkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah ilmu bagaimana kita menata hati kita, ya, supaya kita layak untuk menjadi seorang hamba di sisi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, sudah wajib kita bersyukur. Berarti ilmu yang kita pelajari ini ilmu khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan mudahkan untuk mempelajari agamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan pada pagi hari ini ya bisa sampai kepada beliau dan bisa dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita berharap semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa berbuah menjadi syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Imam kita sebelum kita sholat tadi, bahwa insya Allah kajian kita pada pagi hari ini itu kajian kitab. Ya, biasanya mungkin kita ngaji tematik ya, tapi alhamdulillah hari ini kita ngaji kitab. Semoga seterusnya ngaji kitab. Jadi kita ada kurikulum. Jadi ibarat Bapak Ibu sekalian insya Allah punya gambaran real
tentang hadis arba'in ini secara sistematis. Jadi pemahamannya terstruktur juga. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Ya, kalau memang kajian kita berlangsung seterusnya, insya Allah kita akan bagikan sertifikat. Karena Al-Fakir, alhamdulillah, saya punya sanad yang bersambung sampai kepada Imam An-Nawawi. Ya, semoga kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita sudah sering ya mendengar tentang hadis arba'in karya Imam An-Nawawi. Ya, mungkin nanti sedikit kita bicarakan tentang biografi tentang Imam An-Nawawi. Karena memang hak beliau untuk mendapatkan itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai membaca kitab beliau, karya beliau, mari kita sama-sama kirimkan Fatihah kepada beliau. Sebagai bentuk terima kasih kita, karena sudah mengambil manfaat dari ilmunya beliau. Karena sebagaimana kata Rasulullah, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Kita mustahil bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Karena ibarat kata berterima kasih kepada manusia saja kita berat, apalagi bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Maka sebagai awal masuk kepada syukur kepada Allah, maka ya banyak-banyaklah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Wabil khusus terutama para ulama-ulama kita yang telah memberikan ilmu kepada kita secara gratis. Bapak Ibu kalau sekolah mondok pesantren bayar nggak? Bayar. Kita dikasih gratis sama beliau. Maka dari itu mari Bapak Ibu sekalian kita kirimkan Fatihah. Kita niatkan semoga Al-Fatihah ini ya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, Allah menerima kebaikan beliau, dan Allah meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam An-Nawawi. Nawawi itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya nama kampung. Dan begitulah para ulama kita terdahulu ya mengajarkan kepada kita sebagai bentuk adab untuk cinta kepada tanah airnya sendiri, untuk cinta kepada tempat kelahirannya. Dan itu bagian dari sunnah, bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian sulit bagi kita untuk menjalankan nilai-nilai agama, untuk menjalankan ibadah-ibadah kalau kita nggak punya tanah air. Maka ini sebagai bentuk pelajaran dari apa yang diwariskan oleh para ulama kita kepada kita, bahwa mencintai tanah kelahiran itu adalah bagian dari keimanan. Beliau sudah memandang jauh para ulama kita. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mustahil bagi kita untuk menjalankan nilai-nilai agama kalau kita nggak punya tempat tanah lahir, atau kita nggak punya tanah air, kita nggak punya negara, kita nggak punya wilayah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Mereka ya, menyandarkan diri mereka kepada kampung halaman mereka. Dan dulu di Jakarta juga masih ya, di antara kebiasaan tradisi para kiai, para ulama kita, mereka selalu menyebutkan tuh, misalnya ada Imam An-Nawawi di Banten. Ya, tapi yang kita baca ini bukan Imam Nawawi Banten ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini An-Nawawi yang udah beda jauh juga, ya, zamannya beda jauh ya. Kalau yang An-Nawawi di sini Al-Bantani. Ya. Dulu juga ulama kita sering suka sekali, atau terutama ulama-ulama Jakarta, Betawi, tambah di belakang Al-Batawi. Ya. Nah ini Imam An-Nawawi, nama asli beliau sebenarnya bukan An-Nawawi, tapi memang sudah terlanjur masyhur di kalangan kaum muslimin dengan sebutan An-Nawawi, nisbah kepada kampung halaman. Nama beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf ya. An-Nawawi Ad-Damashqi. Jadi Nawawi ini satu kampung yang ada di Damaskus. Sekarang mungkin di negara Syam ya, antara Palestina, kemudian Suriah dan sebagainya, masih dalam wilayah Damaskus. Ya, singkat cerita beliau ini lahir Bapak Ibu sekalian, lahir di bulan Muharram ya. Tahun kurang lebih ada yang menyebutkan ada
beberapa riwayat ya, ada orang besar lah. Suatu ketika beliau masih kecil, ya, masih anak-anak, itu sudah kelihatan bakat beliau menjadi orang besar. Ya, pada umumnya anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun sukanya apa? Main, ya. Jangan karena anak-anak, orang besar aja masih suka main. Sekarang kan udah main game ya. Beliau menyelisihi kebiasaan anak-anak di usia beliau yang seharusnya main tapi malah lebih suka baca Quran. Ya. Sampai orang tuanya maksa untuk main. Dek main deh. Ya, ini takut ya, jangan-jangan ya, ada kelainan lagi. Sama seperti almarhum B.J. Habibie. Ya. Kecil, orang di usianya main, dia malah suka baca. Ya. Ini kan kelainan kepada hal yang positif. Gitu. Menyelisihi kebiasaan anak-anak pada umurnya atau pada zamannya. Dari kecil sudah terbiasa, dari kecil sudah terkenal suka ibadah, suka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian ketemu orang tuanya Imam An-Nawawi karena backgroundnya itu pedagang. Suatu ketika lagi di tokonya lagi jualan, Imam Nawawi lagi baca Quran. Ada wali kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan diantara kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka kalau lihat kita langsung tembus hatinya. Jadi dia dengan pengetahuan Allah yang Allah titipkan ke dalam kalbunya, dia bisa lihat masa depan orang. Maka si wali ini kekasih Allah lihat Imam An-Nawawi, langsung sampaikan kepada bapaknya, kamu bapaknya? Ya, tolong jaga ini anak baik-baik. Karena nanti dia akan menjadi orang besar. Ya tentunya wali dengan dukun agak mirip-mirip, punya kemampuan yang sama kan. Makanya bapaknya masih ragu, mengkonfirmasi, a'anta munajjim, kamu tukang sihir? Enggak, saya bukan tukang sihir. Ya. Saya hanya dititipkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kemampuan itu. Namanya kasyaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu ini ada. Ya. Namanya ilmu kasyaf. Tulisannya kayak gini. Ya. Kalau kasyaf. Ya. Kasyaf ini satu kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang hatinya bersih. Kemampuan apa? Untuk melihat masa depan atau takdir orang. Tapi enggak selamanya begitu. Ya, sesekali aja Allah titipkan, Allah perlihatkan kepada sang hamba itu. Ya. Kapan hamba itu sudah mulai bisa atau diberikan ilmu ini? Ketika hatinya sudah mulai bersih. Bersih dari kedengkian, bersih dari hasad. Ya, enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa sombong. Ya, biasanya Allah kasih lihat. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang bisa melihat masa depan kita katakan wali kekasih Allah, enggak semua. Karena patokan kekasih Allah bukan di sini. Ya. Patokan kekasih Allah itu di istiqomah. Ya. Kalau kita lihat ada orang bisa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, ya kita husnuzon, sirah perjalanan hidup beliau bisa menginspirasi kita bahwa ya kita harus semangat baik dalam menuntut ilmu maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karya-karya beliau banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Umur Imam Nawawi ini enggak panjang. Beliau hidup kurang lebih sampai 40 tahun saja. Tapi keberkahan daripada umur beliau bisa kita rasakan sampai sekarang. Maka patokannya Bapak Ibu sekalian bukan di umur panjang, tapi seberapa besar manfaat kita kepada orang lain. Makanya jadi orang jangan hidup egois. Kalau gajah masih meninggalkan tadi, kalau kita manusia meninggalkan nama. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sejalan dengan hadis. Nabi SAW pernah bersabda, ya, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Walaupun umur kita tidak panjang-panjang Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita bermanfaat untuk orang lain, suka menolong, suka membantu, suka memudahkan urusan orang, maka nama kita akan selalu dikenang.
Bukan di kalangan manusia saja, di kalangan malaikat. Nah, seperti beliau, keberkahan umur beliau yang sangat luar biasa. Dan biasanya ada, kalau ada ulama yang luar biasa, biasanya hanya terkenal di internal, misalnya kalau dia mazhab Syafi'i, terkenal di internal mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi ini saking berkahnya hidup beliau, itu lintas mazhab kenal Imam An-Nawawi. Saking terkenalnya Imam Nawawi di sesama para ulama. Itu karya beliau disyarah, dijelaskan oleh semua ulama-ulama kita. Apapun latar belakang mazhabnya, disyarah. Saking berkahnya. Hadis Arba'in ini ada ribuan ulama yang mensyarah, bukan cuma dari kalangan mazhab Syafi'i, tapi dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan lebih-lebih ulama-ulama mazhab Syafi'i. Karya beliau banyak. Ya. Mungkin ada di antara kita ada yang nggak sadar sedang membaca karya Imam Nawawi. Di antaranya hadis Arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin. Pernah dengar Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin itu termasuk karya beliau. Ya. Belum lagi di karangan tentang fikih banyak sekali ya, dan sebagainya. Ya, syarah Muslim, ya. Hadis Muslim beliau yang mensyarah. Ya. Dan dalam fikih juga Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, dan sebagainya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, beliau nggak lama hidupnya, kurang lebih sampai 40 tahun. Tapi di umur yang singkat itu beliau mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, bahkan menjadi hamba khususnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan karomah. Jadi karomah itu Bapak Ibu sekalian satu bentuk pemuliaan Allah kepada hamba. Semua ulama kita ya sepakat karomah itu ada. Sebagaimana mukjizat bagi para nabi. Ya. Mukjizat dan karomah itu sama-sama khariqul adah. Sama-sama di luar kebiasaan, sama-sama di luar nalar manusia. Manusia menganggap itu sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Allah itu bisa-bisa aja. Ya. Misalnya ada orang bisa jalan di atas air, itu namanya khariqul adah. Ya. Tapi belum tentu karomah, karena kalau cuma sekedar jalan di atas air, dukun juga bisa, orang sakti juga bisa, pesulap-sulap juga bisa. Ya. David Copperfield juga bisa jalan di atas air. Jadi bukan standar itu menjadi kekasih Allah, bukan. Makanya kita sebutkan tadi, ya, karomah tertinggi ya adalah istiqomah. Dia istiqomah ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa meluruskan lagi nih niat kita. Ya. Kenapa sih kita harus mempelajari hadis Arba'in? Nah, ini biar kita bisa luruskan lagi niat kita. Ya. Kita ke sini bukan cuma karena kebetulan aja, bukan. Ya. Tapi kita benar-benar pengen belajar. Ya. Kalau kita belum bisa mempelajari ribuan hadis karya para ulama kita, minimal 40 hadis ini. Ada keutamaan khusus yang akan Allah berikan kepada kita sebagai kabar gembira. Apa itu? Rasulullah pernah menyebutkan di dalam hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha." Siapa yang kata Rasulullah menghafal, memahami 40 hadis saja ya, dari umatku, kata Rasulullah. Jadi nggak mesti hafal. Ya. Lihat kapasitas diri juga Bapak sekalian. Ya. Kita ini udah susah menghafal, ya udah memahami aja ya. Siapa yang menghafal, siapa yang memahami 40 hadis ya dari umatku yang berkaitan dengan perkara agamanya. Apa kata Rasulullah di antara kabar gembira yang akan Allah berikan? Pertama, keutamaan yang akan dia dapatkan adalah dibangkitkan bersama para fuqaha ahli fikih, para ulama. Mau nggak Bapak Ibu sekalian dibangkitkan bersama ulama kita?
Ya, kita nggak punya ibadah banyak seperti mereka. Kita nggak punya ilmu seluas mereka. Tapi dibangkitkan bersama rombongan mereka. Ya, yang masuk surga tanpa hisab. Mau nggak? Oh mau dong. Kita kan suka yang ringan-ringan. Mau Bapak Ibu sekalian. Maka nggak cukup menghafal, memahami hadis setiap kajian. Ya, kajian subuh, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Makanya saya bilang, mari kita sama-sama luruskan niat kita. Datang ke sini benar-benar ingin mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, ba'atsahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Dibangkitkan bersama para ulama. Dan ulama siapa? Kata Rasulullah, ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka nanti bagi siapa saja yang mempelajari 40 hadis, ya, terutama hadis Arba'in Nawawiyah tentunya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan ini selama kita meluruskan niat kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bukan cuma dibangkitkan bersama para ulama, tapi Rasulullah SAW menjamin kita mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu kira-kira pengen nggak dapat syafaat Nabi? Pengen. Ya. Tapi ini udah dijamin oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah berbohong dengan perkataan beliau. Beliau sendiri yang menjamin. Ya. Habis ini yang pertama kata beliau, yang kedua, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan nanti aku, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat, menjadi syafaat, ya, menjadi syafaat bagi umatnya yang mempelajari, memahami 40 hadis. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita dalam kehidupan keseharian kita kalau mau lamar kerja, orang-orang pada ikut ujian dulu dan sebagainya untuk mendapatkan pekerjaan. Kita tinggal lobby orang dalam. Ya. Kira-kira mana yang didahulukan? Kita yang punya orang dalam atau itu yang pada ikut ujian? Kita lah orang dalam. Itu manusiawi Bapak Ibu sekalian. Itu namanya syafaat kalau dalam bahasa Arab. Nah kita nggak perlu nunggu lama-lama di akhirat nanti. Rasulullah yang menjemput. Oh ini si fulan yang hadir di Masjid At-Taqwa ngaji hadis Arba'in. Sini. Ya. Dapat syafaat. Ya. Dan bukan cuma syafaat, dapat rekomendasi. Kita kalau mau melamar kerja, butuh nggak rekomendasi Bapak Ibu sekalian? Butuh. Orang kan nggak mau kaleng-kaleng nerima. Ya. Mereka pengen lihat orang yang sudah punya pengalaman. Maka rekomendasi itu, ya orang bisa tahu, oh iya, ini direkomendasi sama si fulan. Si fulan ini memang giat bekerja dan sebagainya. Berarti kalau direkomendasi sama dia, berarti orang ini pilihan. Maka nanti dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk didahulukan. Ya. Itu yang kedua. Bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Juga ya tadi syafaat, ketiga rekomendasi dari Rasulullah. Ya. Rekomendasi dari Rasulullah. Ini keutamaan bagi yang mempelajari 40 hadis saja. Ya. Dan yang terakhir, ya, paling yang kita harapkan ya. Yang paling kita harapkan apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti surga menyambut kita, ya. Orang-orang umat Rasulullah yang mempelajari 40 hadis, yang memahami 40 hadis dan mengamalkan dalam kehidupannya. Apa kata surga kepada orang-orang ini? Udkhulu fi ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah ke dalam surga dari pintu yang kamu kehendaki. Surga itu banyak pintunya Bapak Ibu sekalian. Ada surga pintu ahli sholat, ada surga pintu ahli puasa, ada surga pintu ahli sedekah. Kita disuruh pilih mau masuk dari mana. Monggo silakan. Ya, masuk surga. Ya. Dari pintu mana saja. Ya. Kira-kira kalau kita cukup atau hanya mendapat keutamaan ini daripada kita mempelajari hadis Arba'in,
Kalau sekiranya Allah hanya kasih 4 ini, kira-kira cukup nggak bagi kita? Sudah cukup sekali Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu mari kita sama-sama luruskan niat kita untuk hadir di setiap kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga kita bisa termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan 4 keutamaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk kepada hadis yang pertama. Masih panjang kalau kita bahas, nggak selesai nanti. Ya. Hadis yang pertama, al-haditsul awal. Hadis yang pertama tentang niat. Ya. Al-a'malu bin niat. Ya. Jadi kalau secara sanad kita langsung baca aja, ya langsung inti sanadnya an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun amalan yang hendak kita lakukan, apapun ibadah yang hendak kita tunaikan, jangan lupa diniatkan lillahi ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, di setiap kajian-kajian fikih, ya, bab niat ini bab yang paling krusial, yang paling penting, ya, di setiap pembahasan fikih. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau lihat kitab, ya, siapapun yang nulis dari mazhab apapun itu, selalu dibuka, selalu dimulai dengan niat. Ya. Karena niat ini Bapak Ibu sekalian, ya, dia masuk kepada 2 syarat yang mempengaruhi sah dan tidak sah ibadah kita, dan juga diterima dan tidak diterimanya ibadah kita. Niat ini saking pentingnya ada di dua-dua ini. Pertama, para ulama kita menyebutkan salah satu syarat sah, makanya disebutkan di dalam ibadah-ibadah atau di dalam fikih itu, rukun ibadah itu pertama niat. Ya. Rukun kalau tidak terpenuhi, maka ibadah kita menjadi sia-sia, harus diulangi. Sama, niat juga masuk syarat. Kalau ini syarat sah, ya. Ini syarat qabul. Konsep ibadah itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan dua-dua harus kita penuhi syaratnya. Pertama syarat sah, ya. Dan yang kedua syarat qabul. Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Yang kedua sana. Nah, saking pentingnya perkara atau bab niat ini, masuk kedua-duanya di sini juga, tapi namanya lain kalau di sini. Namanya ikhlas. Niat kalau ke fikih jadi namanya tetap niat, tapi kalau ke pembahasan hati, ya namanya ikhlas. Saking pentingnya perkara niat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ya sebelum kita melakukan ibadah, bahkan perkara-perkara yang mubah, apapun yang kita lakukan, supaya bernilai pahala, supaya Allah ridho kepada kita, libatkan Allah di dalam setiap perbuatan kita. Libatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita, supaya bisa mendapatkan ridho Allah, supaya Allah berikan pahala. Ya. Apapun yang kita lakukan, bahkan mohon maaf, kalau kita lagi makan, lagi minum, ya, niatkan. Emang bisa Ustaz? Bisa. Kalau kita makan, jangan cuma sekedar memenuhi syahwat perut, tapi niatkan, ya Allah, jadikan makanan ini sebagai penguat hamba supaya bisa ibadah kepadamu. Gitu. Maka setiap butiran nasi yang kita makan, setiap sesuap nasi makanan yang masuk ke dalam perut kita, itu berkah. Dan kita dapat pahala dari niat yang kita azamkan. Innamal a'malu binniyat. Karena amal itu tergantung niatnya. Sama. Sebagaimana perkara-perkara mubah bisa bernilai ibadah di sisi Allah, sama seperti ibadah yang kita lakukan bisa bernilai sia-sia di sisi Allah. Hanya tergantung niat. Ya.
Makanya kata para ulama kita, saking pentingnya niat, dia bisa merubah sesuatu yang tadinya kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah, sebagaimana yang tadinya ibadah bisa menjadi perbuatan yang sia-sia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, tadi itu yang kita bilang. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, melakukan perkara-perkara yang mubah, makan, minum, ya, itu kan secara zahir terkesan perkara mubah, tapi jangan anggap enteng itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang kita niat. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita rubah. Kalau kemarin kita makan, kita minum, hanya sekedar melampiaskan syahwat makan kita, syahwat minum kita, mari supaya makanan yang kita makan berkah, supaya minum yang kita minum itu berkah, bernilai pahala di sisi Allah, bernilai ibadah di sisi Allah, kita niatkan. Ya Allah, jadikanlah makanan ini, jadikanlah minuman ini sebagai wasilah hamba supaya bisa kuat beribadah kepadamu ya Allah. Walaupun nanti habis makan tidur, itu mah nggak ada urusan. Yang penting nih niat. Karena yang Allah lihat kan niat. Oh iya, hambaku sudah niat, dicatat satu pahala. Itulah Allah baik sekali ya, kepada kita. Belum kita lakukan sudah dicatat menjadi pahala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dikisahkan dalam riwayat yang sahih, nanti ada hamba yang dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan amal catatannya, ya. Ternyata dia mendapati amal catatannya ini termasuk orang-orang ahli surga. Dan banyak sekali kebaikan yang tertulis di situ, mulai sholat tahajud, haji, sedekah dan sebagainya. Kaget. Ya si hamba kan yang paling tahu dirinya siapa, dan dia nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Ya Allah, ya kayaknya ini bukan kitab saya deh, kayaknya ini bukan buku catatan saya, ketukar kali ya Allah. Ya. Kok banyak sekali, hamba belum pernah haji, hamba tidak pernah bersedekah waktu di dunia ya Allah, hamba miskin. Ya. Ya. Hamba belum pernah pergi haji ya Allah, hamba belum pernah pergi umroh, makanya jangan-jangan ini bukan catatan saya. Tapi kata Allah, apa? Bukan, itu benar catatan kamu. Ya. Terus dari mana ini semua ya Allah? Dari niat yang kamu azamkan di dalam hati. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kebaikan bisa tercatat diberikan pahala, maka hati-hati juga dengan niat maksiat kita. Walaupun Allah belum akan tulis selama hanya niat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah jadi azam, beda niat dengan azam itu apa? Niat itu hanya sekedar terlintas dalam pikiran, itu sudah niat. Ya Allah, lihat orang bersedekah misalnya. Ya Allah, kalau hamba punya duit, hamba mau bersedekah. Ya. Lihat misalnya setiap subuh ada sarapan. Ya Allah, kalau hamba ada duit, hamba pengen berkontribusi juga ngasih sarapan buat jamaah. Allah catat langsung. Hai malaikat, catat satu pahala buat hamba. Kalau dia benar-benar merealisasikan apa yang dia niatkan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Berbeda dengan azam. Itu tadi baru niat. Azam itu dia bertekad. Niatnya sudah jadi tekad. Orang kalau sudah tekad, biasanya satu aja. Tekad jadi nekat. Ya. Itu azam. Maksudnya dia nekat, dia bertekad untuk merealisasikan apa yang dia impikan. Dia benar-benar berusaha. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga dengan niat kita. Ya. Sekedar terlintas langsung tepis, auzubillah. Kalau niat kita mengajak kepada maksiat. Lihat orang, mohon maaf, ya di YouTube kan sekarang ya macam-macam di YouTube ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang positif dan banyak yang negatif. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang sebagai manusia kan ada keinginan juga untuk melakukan hal yang sama. Ya. Kalau kita lihat ya, konten-konten yang negatif, di skip aja. Ya. Apalagi yang mengajak kepada maksiat, hura-hura, ya, buang-buang harta dan sebagainya. Ya. Karena kecenderungan manusia ini punya daya tarik, ya. Maka di skip aja.
Jangan sampai muncul niat, jangan sampai muncul azam yang nanti akan merugikan kita semuanya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila, maka hijrahnya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nanti kita akan jelaskan apa itu hijrah. Dan barang siapa yang berhijrah hanya karena dunia ya, yang dia inginkan, harta, tahta, jabatan, atau yang berkaitan dengan dunia yang lain seperti apa? Awim ra'atin yang kihuha, atau ada niat ya, dia hijrah karena pengen menikah ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya sampai kepada apa yang dia niatkan, tidak tembus kepada Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi hanya sampai kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Beliau berdua yang meriwayatkan hadis ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita kembali kepada awal teks hadis ini berkaitan dengan sanad. Sudah kenal Sayyidina Umar? Benar. Karena hak beliau Bapak Ibu sekalian wajib untuk kita ketahui. Ya. Karena Sayyidina Umar ini ya, banyak hak-hak beliau yang diambil oleh sebagian ya, orang, di antaranya orang-orang Syiah. Mereka selalu melaknat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka sebagai pembelaan kita kepada Sayyidina Umar, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membaca, mempelajari lagi biografinya. Karena Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, man la yashkurullah liman la yashkurunna. Tidak pandai bersyukur kepada Allah siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau bukan sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu hari ini kita nyembah apa. Emang Bapak Ibu yakin? Kita nggak yakin. Kalaulah bukan karena peran, perjuangan, mujahadahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam nggak akan sampai di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kewajiban kita untuk membela hak-haknya Sayyidina Umar, diantaranya membaca biografi beliau walaupun secara singkat. Sayyidina Umar ini Bapak Ibu sekalian di antara sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk Islamnya pun unik, terbilang unik. Sewaktu di Mekah orang-orang ya sudah mulai beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar ini yang paling keras kepala ya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi itulah Rasulullah, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Ya, menunjukkan jiwa besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi beliau membalas dengan kebaikan. Bahkan beliau mendoakan Sayyidina Umar, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam dengan dua orang Umar yang kamu cintai. Pilih ya Allah siapa yang paling kau cintai, antara Umar ibn Khattab dengan Amru, ya, pamannya Rasulullah yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah lebih mencintai Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah itu mendoakan kebaikan kepada umatnya. Mendoakan Bapak Ibu sekalian, mendoakan kita. Mari kemudian kita tidak bersolawat kepada Rasulullah. Setiap saat Rasulullah mendoakan kita umat-umatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking seringnya Rasulullah mendoakan kebaikan kepada kita sebelum beliau wafat. Yang beliau ingat di detik-detik terakhir, ya, sebelum beliau berpisah dengan dunia, yang dia ingat, yang beliau ingat adalah kita Bapak Ibu sekalian. Ummati, ummati, ummati. Beliau mencintai kita tanpa syarat. Bahkan di dalam Al-Quran salah satu asbabun nuzul, ayat yang mungkin familiar yang kita hafal. Saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ayat ini turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, wahai kekasihku, mintalah, minta apa yang kamu inginkan. Yang berkaitan dengan dunia aku berikan, kata Allah.
Sampai kamu benar-benar ridho. Tapi ternyata Rasulullah nggak minta itu. Rasulullah nggak minta jabatan. Rasulullah nggak minta dunia. Nggak minta harta. Yang beliau minta apa? Ya Allah umatku. Tolong ya Allah umatku. Ya. Rasulullah tidak akan pernah rela sedikit pun kalau ada umatnya di dalam neraka. Makanya Allah kabulkan. Maka insya Allah kita umatnya Rasulullah selama masih diakui sama Rasulullah, gak akan pernah masuk neraka. Kalaupun masuk neraka dijemput sama Rasulullah SAW. Dan ini hadis Nabi. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Ternyata ada orang yang gak mau masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Yang dengar, sahabat-sahabat Nabi yang mendengar hadis ini, heran, ya Rasulullah, emang ada orang yang gak mau masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Siapa saja mereka ya Rasulullah? Ya, disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti sunnahku, siapa yang selalu senantiasa cinta kepadaku, mereka inilah yang masuk surga. Wa man asani, siapa yang ingkar kepadaku, siapa yang tidak cinta kepadaku, ya, faqad aba, mereka inilah yang enggan masuk ke dalam surga. Dan syarat cinta Bapak Ibu sekalian yang gak perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lebih paham tentang cinta. Tapi biasanya orang yang lagi jatuh cinta senang menyebut nama kekasihnya. Maka ekspresi cinta satu-satunya kita kepada Rasulullah adalah banyak-banyak sholat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pelit-pelit berselawat kepada Rasulullah. Supaya kita benar-benar diakui sebagai umatnya. Sayyidina Umar ini unik, maka didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar. Besoknya langsung masuk Islam. Dan itu pun ada momen, ya, ada sedikit peristiwa yang terjadi, ya, yaitu dengan wasilah adik perempuan Sayyidina Umar yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah ini lebih duluan masuk Islam bersama suaminya, ya, sampai ke telinga Sayyidina Umar, marah besar dia. Orang yang saya musuhi di Mekah, yaitu Muhammad, ternyata aku mendapati adik perempuanku beriman kepada Muhammad. Ya, siapa yang nggak marah? Marah dia, pergi ke rumah adiknya. Ya, saking marahnya ditempeleng. Ya. Padahal Sayyidina Umar ini terkenal orang yang tidak pernah kasar kepada perempuan. Walaupun watak beliau keras, tapi beliau tidak pernah, ya, melayangkan tangan beliau kepada perempuan. Ini menunjukkan kemuliaan Sayyidina Umar. Di Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak itu standar mulia bapak-bapak di istri, ya. Bukan di orang lain, bukan di luar, bukan. Ya. Walaupun kita di luar terkesan berwibawa, tapi ketika kita di rumah ringan tangan, bapak termasuk orang yang paling rendah di sisi Allah. Ya. Karena standar kemuliaan laki-laki, ya, bagaimana dia menghormati perempuan. Makanya kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki yang paling baik kepada keluarga istri. Jadi kalau bapak-bapak lagi diceramahin sama ibu-ibu, diam aja. Ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini unik, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bertamu ketika Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, sudah menjadi, ya, pemimpin kaum muslimin. Yang namanya pemimpin, namanya presiden, selalu didatangi sama rakyat, konsultasi macam-macam. Ya. Suatu ketika ada orang yang ingin konsultasi berkaitan dengan keluarga, istrinya di rumah ngomel mulu, tukang ngomel, ya, istrinya. Bosan dia dengar omelan istrinya, udah pergi mengadu kepada Sayyidina Umar. Baru di depan pintu, mau ngetuk pintu Sayyidina Umar, terdengar Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Sayyidina Umar diam aja. Ya. Lah kok begini gitu.
Kata orang, padahal saya mau datangi beliau untuk berkonsultasi terkait istri saya yang suka ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Nggak jadi. Balik, mundur. Ternyata kita mau mencari solusi. Ya, ternyata kita punya masalah yang sama. Nggak jadi. Balik dia. Ya. Tapi Sayyidina Umar karena terdengar ada orang di depan pintu, yaudah. Setelah selesai istrinya ngomel, sudah selesai bunda, ya sudah, ya udah, kejarlah orang itu, taal. Karena Sayyidina Umar ini termasuk pemimpin yang paling adil. Dia nggak mau kalau ada rakyat yang datang kepadanya, butuh kepadanya, kemudian dia tidak ada pada saat itu. Dipanggil, taal. Apa kebutuhan Anda? Ya garuk-garuk kepala, nggak ada sebenarnya Sayyidina Umar. Tapi saya dengar kamu tadi di depan pintu. Oh, sebenarnya ada yang saya mau konsultasi. Apa itu? Terkait istri saya. Yang cerewet di rumah minta ampun. Ya, tukang omel. Ya. Ternyata sebelum saya konsultasi, ternyata kita punya problem yang sama. Kita punya masalah yang sama. Istri tukang omel. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sudah jadi tabiat perempuan. Wanita itu saking multitasking, itu dia membutuhkan 8.000 kata untuk dia keluarkan tiap hari. Jadi kalau lagi ngomel berarti lagi sehat gitu. Ya. Lagi normal, ya. Kecuali tiba-tiba langsung diam. Apalagi kalau kita ajak ngomong, ajak makan, mau makan apa deh? Terserah. Wah, bahaya tuh. Kalau udah terserah bahaya tuh. Kata-kata paling angker bagi bapak-bapak, terserah. Jadi kalau istri-istri di rumah Bapak Ibu sekalian masih ngomel, itu berarti masih normal. Jadi disabar-sabarin aja. Maka ditegur sama Sayyidina Umar. Istri kita ngomel paling lama berapa lama? Enggak lama sih. Paling 5 menit, 3 menit, 2 menit. Mungkin kalau ada yang 1 jam itu kelebihan hormon. Enggak lama keomelan istri ya, 5 menit paling lama, kata Sayyidina Umar. Tapi bayangkan, coba Anda ya, bandingkan dengan kebaikan yang dia sudah berikan kepada kita sebagai laki-laki. Kalau kita lapar, siapa yang masakin? Istri. Kalau kita pengen pakaian atau kalau kita ingin keluar, yang cuciin baju kita siapa? Istri. Yang melahirkan anak-anak kita siapa? Istri. Itu semua bukan kewajiban istri, kata Sayyidina Umar. Kewajiban istri hanya melayani kita di kasur. Udah, selesai. Yang lain itu hanya tambahan aja. Hanya sukarela istri yang melakukan itu. Karena istri nggak ada kewajiban itu untuk melakukan itu semuanya. Tapi dia mau melakukan itu semuanya atas dasar cinta kepada kita. Lah kita baru diomelin dikit, udah marah-marah, apalagi udah main tangan ya. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Sayyidina Umar. Beliau berwibawa di luar. Beliau ditakuti, disegani oleh orang. Tapi di hadapan istri sangat cinta kepada keluarganya. Ya. Kayaknya ibu-ibu dapat angin segar. Dapat dalil. Bapak Ibu sekalian dimakan Allah. Nah, kita ambil garis-garis bawah atau garis poin-poin besar tentang masalah niat. Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan niat. Ya, saking pentingnya niat ini kita udah jelaskan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik terkait niat. Ya, ini kisah Bani Israel, tapi hadisnya sahih. Ada 2 orang pemuda bersaudara yang tinggal satu rumah. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Si ahli ibadah ini karena nggak mau ketemu saudaranya yang ahli maksiat, dia tinggal di lantai 2. Merasa suci dia. Karena kalau tinggal di lantai bawah, pasti ketemu saudaranya turun, mau keluar rumah, pergi maksiat. Allah, maksiatmu. Ya udah, tinggal di atas saja. Dia nggak lihat maksiat saudaranya. Dia lupa diri, dia bangga dengan ibadahnya. Suatu ketika datang syaitan. Si saudaranya ini
lagi maksiat di bawah, tiba-tiba ada rasa bosan. Jadi didatangilah sama syaitan kedua-duanya. Tapi si saudara yang ahli maksiat ini, ya, karena dia dulu sudah jadi setan, jadi godaan setan udah gak mempan sama dia. Tiba-tiba dia sadar, ya. Tiba-tiba ada rasa bosan muncul di dalam hatinya, ya. Panggilan jiwanya, panggilan kalbunya, ya, mulai kemudian terdengar. Ente gak bosan maksiat mulu. Merenunglah si fulan ini, saudaranya itu yang tinggal di bawah. Iya ya, sampai kapan aneh begini? Ternyata orang maksiat, Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga diberikan hidayah sama Allah. Makanya jangan pernah mencela orang maksiat. Ya, yang kita ingkari perilakunya, jangan orangnya. Siapa tahu, ya, hari ini dia maksiat, besok jadi ahli ibadah. Siapa tahu takdir orang. Dan kita yang hari ini kita banggakan ibadah, emang kita tahu bisa istiqomah di masa depan. Ya, jangan-jangan kita diuji nanti sama Allah dengan maksiat saudara kita. Makanya jangan pernah merasa dengan ibadah kita. Orang yang masih merasa dengan ibadah berarti belum ikhlas. Karena syarat ikhlas itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat ikhlas itu tidak melihat diri lagi, tidak membawa diri kita dalam ibadah. Dalam artian satu kesadaran kita yang harus kita yakini bahwa yang membuat kita bisa ibadah itu siapa? Kalau bukan Allah. Ketika rasa bosan itu datang, iya ya, masa hidup aneh begini-begini mulu, ya udah. Dia tinggalkan khamarnya, padahal lagi minum khamar. Dia tinggalkan khamarnya, pergi dia mandi, ya, mandi tobat. Ya. Saudaranya yang di lantai 2 ternyata didatangi sama syaitan. Alina coba keluar. Iya ya. Sekali-sekali kan aneh ahli ibadah, bisa ibadah lagi. Baru niat Bapak Ibu sekalian. Dan si bulan yang di bawah juga baru niat. Yang di bawah, yang di atas, ketika muncul niatnya itu dia belum maksiat, baru muncul niatnya. Turunlah dia dari lantai 2. Yang terjadi apa? Ketika dia turun, terjatuh. Ya, kepleset dari tangga. Jatuh dan mati. Si saudaranya yang di bawah mau pergi mandi tobat, tinggal dia meninggalkan maksiat. Dulu kan orang dulu nggak ada WC, dia harus pergi keluar rumah cari sumber air, turun cari, baru pergi kepleset, jatuh, mati. Yang satu belum sempat melakukan ibadah kepada Allah, baru bersih niat, maka Allah selamatkan, masukkan ke dalam surga. Yang satu si fulan yang ahli ibadah belum sempat maksiat, baru niat, ya, langsung jemput sama malaikat, ya. Malaikat pencatat maksiat, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini, jaga niat kita. Libatkan Allah dalam setiap perbuatan aktivitas kita. Bagaimana caranya? Melibatkan Allah dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita dengan niat. Walaupun kita melakukan perbuatan yang mubah, perkara-perkara yang mubah, ya, pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, tapi niat, jangan lupa kita niatkan, libatkan Allah dengan niat kita mencari ridho Allah. Maka insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita libatkan Allah di situ, maka setiap aktivitas itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya menghimbau, hati-hati dengan niat buruk kita. Kalau muncul niat buruk itu yang mengajak kita untuk mungkin bermaksiat, langsung kita ta'awuz kepada Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, semoga kita terhindar dari niat buruk itu. Karena seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, niatnya itu lebih baik daripada amalannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan ini hadis Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, niatul mukmin khairun min amalihi. Kenapa bisa begitu? Niat orang mukmin itu lebih mulia daripada amalannya. Saya bisa bantu jawab sebelum kita tutup? Kenapa niat orang mukmin lebih mulia daripada amalannya? Karena amalan kita, Bapak Ibu sekalian, bisa tercampur oleh riya. Tapi kalau niat kita itu semata-mata ikhlas karena Allah. Amalan kita bisa tercampur oleh riya, apalagi kalau sudah di hadapan manusia. Tapi niat kita itu bersih, murni. Niat, makanya disebutkan di sini di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya, karena niat orang mukmin tidak akan pernah tercampur oleh riya. Adapun amalan kita bisa jadi tercampur oleh riya, ya. Sebagaimana seburuk-buruk amalannya orang fasik atau seburuk-buruk orang fasik itu, orang fasik kata Rasulullah, niatnya itu lebih jelek daripada perbuatannya. Perbuatannya dia ya bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi di dalam hatinya buruk. Makanya kata Rasulullah, ya, orang fajir, orang fasik itu niatnya buruk, ya, amalannya yang bagus. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian doakan Allah, ya, semoga kita bisa menjaga niat kita, ya, apapun yang kita lakukan kita libatkan Allah di dalamnya. Ya, terutama ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari kita luruskan lagi niat kita. Semoga ya, dengan niat yang lurus itu, ibadah kita bisa mendatangkan ridha Allah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak sia-sia ibadah yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru datang dari keterbatasan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau memang ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau mau sharing, silakan. Cukup. Sudah, silakan. Oh, mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kejadian kriminal adalah pertemuan antara niat dan kesempatan. Bagaimana kita dalam Islam melihat niat ini? Bagaimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya. Di dalam kajian kriminal ya. Ya. Nah, ini nyambung sebenarnya dengan hadis yang kita sebutkan. Ya. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu ya, niatul mukmin khairun min amalihi wa niyatul fasik wal fajir ya asyarru min amalihi. Ya. Di dalam konteks ini benang merahnya sudah ada sebenarnya, rumusnya sudah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi konteks niat dan perbuatan. Ya. Ya. Kita masih melihat nilai baik dan buruknya dulu, belum konsekuensi ya di mata hukum. Beda lagi ya. Niat kalau efeknya kepada spiritual kita ya, tadi yang kita sebutkan bahwa dengan niat saja Allah sudah bisa memberikan kita ganjaran ya. Maka kalau niat kita baik, Allah berikan kita satu pahala. Ya, ini belum berkonsekuensi kepada hukum ya, tatanan hukum beda lagi. Ya. Ini baru bicara tentang kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Niat, kalau niat kita baik, walaupun belum sempat kita lakukan, Allah berikan kita satu pahala ya, terhadap niat baik kita kepada satu perbuatan. Ini karena Allah baik sama kita. Beda dengan buruk, keburukan, kejahatan misalnya, ya, keburukan,
Selama masih niat, dan niat ini yang kita sebutkan tadi, beda dengan azam. Nanti kita jelaskan. Sedangkan kejahatan, di antara kedermawanan baiknya Allah kepada kita, niat saja belum dicatat sama Allah. Ya. Allah tahan, jangan dulu wahai malaikatku. Ya. Jangan dulu dicatat sebagai satu keburukan. Masih ditahan sama Allah. Tapi beda dengan kebaikan. Baru muncul niat, sudah Allah berikan satu pahala. Beda enggak? Beda. Ketika kejahatan, Allah tahan dulu. Sampai kita benar-benar merealisasikan apa yang kita niatkan, baru Allah catat satu. Satu kejahatan. Tapi, kalau kebaikan ini, ketika kita benar-benar merealisasikan apa yang kita niatkan, Allah lipatkan. Allah lipat gandakan ya. Lipat gandakan pahala kita. Tapi kalau kejahatan, ini bentuk kebaikan Allah kepada kita. Kemurahan Allah kepada hamba. Karena Allah itu sayang kepada kita. Apa itu? Niat belum dicatat. Tapi ketika kita merealisasikan kejahatan, keburukan niat kita itu, cuma dicatat satu dosa di sisi Allah. Makanya di dalam wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya, ya, dalam hukum pun niat itu belum bisa dijadikan sebagai delik ya, belum bisa masuk ranah hukum karena masih niat. Ya. Tapi kalau sudah benar-benar kita lakukan, baru tuh kena delik. Tapi biasanya bedanya niat dengan azam itu, kalau niat ini dia masih pintasan dulu, ya, walaupun ada azam ingin melakukan itu. Ya. Tapi ini karena kebaikan Allah pada hamba. Maka kalau kebaikan, niat baik, terlintas saja, ya Allah ingin melakukan itu, tapi apa daya, hamba nggak punya. Ya Allah, hamba ingin bersedekah juga, tapi hamba nggak punya pulus, ya Allah. Itu udah niat. Kan masih ada pantangan dia, nggak ada duit. Ya, nggak tahu kapan-kapan dia bersedekah. Yang penting niat aja dah. Ya. Ketika terlintas itu, Allah udah tolong. Ya, Allah catat langsung, suruh ke malaikat, catat satu kebaikan. Kenapa? Karena orang ini dari niatnya aja udah baik. Apalagi kalau benar-benar Allah kasih ke dia, misalnya harta, ya, sudah pasti nanti dia akan merealisasikan. Beda dengan orang fasik, orang fajir, ya, niatnya aja udah buruk, ya, isi kepalanya aja mohon maaf kriminal, sudah nggak baik. Apalagi kalau dia punya kemampuan. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan niat kita. Ya. Walaupun nanti misalnya, ya, kalau ada orang tua nih ya, kita, ada orang yang misalnya mohon maaf, dia udah tua, ya, sakit-sakitan, tapi azamnya kuat untuk bermaksiat. Yang menghalangi dia dari tidak melakukan maksiat itu karena faktor umur. Faktor kesehatan, ya. Terhalang dia untuk berbuat maksiat karena udah nggak ada kekuatan lagi. Tapi orang yang seperti ini, Allah kasih dia dosa satu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalaulah sekiranya dia diberikan kesehatan, dia diberikan kekuatan, mungkin dia akan bermaksiat kepada Allah. Karena yang menghalangi dia dari tidak bermaksiat hanya faktor umur, faktor kesehatan. Ini sudah jadi azab. Makanya saya bilang hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan niat kita. Ya. Walaupun secara hukum kriminal itu belum bisa jadi delik. Beda. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya menghimbau, mari banyakin niat baik kita. Walaupun belum tentu nanti kita bisa melaksanakan itu semuanya, nggak apa-apa ditulis. Banyak-banyakin dari sekarang, ya. Supaya Allah mencatat itu sebagai satu pahala. Terlepas apakah kita mampu melakukan kebaikan itu atau enggak, yang penting ada niatan aja dulu dah. Ya. Saya mau nanti sedekah setiap subuh, kajian, ya, akhir pekan, at-taqwa, dah. Ya. Catat aja. Maka setiap niat baik yang kita catat juga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Karena yang menghalangi kita dari melakukan itu kan karena belum ada kesempatan, belum ada waktu, belum ada fulus dan sebagainya. Maka insya Allah dengan niat baik itu Allah mencatat itu semuanya. Mudah-mudahan dipahami Pak ya. Masih ada lagi? Pada sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Apa mau bertanya terkait dengan salah yang disampaikan tadi manusia yang paling bermanfaat. Nah, konteksnya ini dalam urusan muamalah atau lebih tidak seperti karena kita lihat di kehidupan kita sehari dengan orang-orang muslim kita yang barangkali secara finansial lebih kuat dan bisa bermanfaat, dan kalau memang konteksnya secara muamalah apakah ini Rasulullah memang memutuskan untuk muslimin bersepakat kemudian kemudiannya sebenarnya di awal mungkin sebetulnya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu. Khairukum anfa'ukum lin-nas seperti apakah antum mungkin ada hadis riwayat yang lain atau anfa'uhum lin-nas mungkin hanya ini. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini umum, berlaku umum. Khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Karena Rasulullah pakai an-nas, tidak menyebutkan secara spesifik muslim. Pertama kita duduk dulu ya. Ya. Sebaik-baik kalian dalam artian ya, kalau secara umum orang-orang yang paling bermanfaat. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang non-muslim, mohon maaf. Dalam artian apa? Bukan standar kebaikan di sisi Allah, tapi standar kebaikan yang berkaitan dengan sesama manusia. Karena kalau mereka baik juga nanti diberikan pahala oleh Allah. Pahala mereka apa? Bentuknya nanti bermanfaat di neraka. Diringankan siksa neraka. Jadi dikasih pahala juga, tapi nggak dikasih surga sama Allah. Pahalanya bisa ditukar nanti dengan azab, diringankan azabnya. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kalau berbuat baik. Dan ini bentuk adil kebaikannya Allah kepada hamba. Gimana? Oh, salah satu tokoh, ya benar. Bisa, sangat bisa. Sebagai garis itu bertingkat-tingkat? Iya. Kan kita nggak tahu ya keyakinan orang ya. Iya benar. Ya. Tapi ya kita hanya cukup menghukumi zahir orang kalau berkaitan dengan ini. Selama dia baik ya kita husnuzon aja. Semoga dia Allah berikan pahala. Ya, terlepas mau dia keyakinan apa. Cuma nanti itu bermanfaat bagi dia. Kalau dia non muslim, ya nanti akan diringankan beban atau azabnya. Kalau dia muslim tentunya diangkat lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya lebih umum. Kalau dalam muamalah dalam artian fastabiqul khairat, ya. Dia bisa baik bagi sesama. Ya. Kan kita bisa jadi tolak ukur juga kebaikan orang. Oh, ini orang baik, ya. Dilihat dari perbuatan dia, ya, kepada sesama, kepada istrinya dan sebagainya. Maka kita hukumi sebagai hukum muamalah, oh dia baik. Dan bisa nanti kemudian kita rekomendasikan atau bisa jadi orang bisa kemudian berhusnuzon kepada dia orang baik. Tapi standar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ini enggak berlaku. Ya. Karena standar baik di sisi Allah itu terutama keimanan. Ya. Gitu. Karena Allah jadikan standar patok baik dan tidak baik di sisinya adalah iman, ya. Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik, semulia-mulia seorang hamba di sisi Allah, ya takwa, iman kepada Allah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga dipahami. Wallahu ta'ala alam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup.
Ya, karena saya nanti jam 8, sekitar jam 8 ada kajian doa juga. Jam 8, jam 9. Agar lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Semoga dengan doa ini Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita ya selama bermajelis. Allah mengampuni semua kesalahan kita ya, dan Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.